Ya kalau bisa memang tidak perlu ada reklamasi karena banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Seharusnya kan pola pikir kalau kita mau mengembangkan budaya pesisir, mengembangkan ekonomi pesisir ya kita perkuat nelayan-nelayan yang ada di Surabaya. Kita latih, kita beri perlengkapan yang lebih baik, kita sentuh hilirisasinya dengan baik, produk olahannya, diversifikasi produknya segala macam. Ini saya kira potensinya besar sekali tanpa harus membangun pulau-pulau buatan semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini dalam acara yang ya biasa kita lakukan, yaitu podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai, dulur. Nah, dulur, kali ini saya akan berbincang santai dengan salah satu anggota DPRD Surabaya yang beliau juga adalah merupakan ketua komisi C di bidang pembangunan, dulur. Nah, kita akan berbicara banyak seputar masalah pemukiman warga di Surabaya yang akhir-akhir ini juga banyak mendapatkan perhatian dari khalayak umum, dulur. Salah satunya adalah masalah pemukiman yang ada di daerah sekitar Pacar Keling yang sempat ada sedikit konflik dengan PT KAI selaku pemilik tanah dari yang ditinggali oleh warga itu, dulur. Nah, langsung saja dulur, kita akan langsung sapa Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Mas Eri Irawan. Halo Mas. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas, itu gimana sih Mas sebetulnya Mas soal yang di Pacar Keling itu dengan PT KAI itu seperti apa sih? Karena Mas Eri Irawan ini kemarin juga sempat turun langsung gitu kayaknya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas, gimana sih? Ya, jadi masalah di Pacar Keling ini antara warga dengan PT KAI. Nah, dalam proses ini warga merasa itu dia memiliki hak atas tanah tersebut dengan perjanjian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian PT KAI merasa dia harus melakukan penertiban aset. Nah, proses non litigasi di luar pengadilan sudah dilakukan lewat surat menyurat, mediasi dan sebagainya yang kemudian tidak menemui kata sepakat. Sehingga warga melakukan proses litigasi secara hukum di pengadilan dengan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya itu tanggal 2 Desember 2024. Nah, kemudian dalam proses penyiapan sidang pertama tanggal 16 Desember itu tiba-tiba PT KAI melakukan pengambil alihan paksa itu tanggal 12 Desember. Nah, disinilah yang jadi pangkal masalahnya. Kami tidak melakukan upaya-upaya yang intervensi secara substansi masalahnya ya, karena itu wewenang pengadilan, tetapi yang harus dilakukan kedua belah pihak adalah menghormati proses hukum ini. Maka semestinya KAI dalam proses hukum ini tidak melakukan pengambilan alihan paksa secara sepihak. Dan ini kita advokasi sejak bulan Desember, termasuk tanggal awal Januari kemarin, dan alhamdulillah kemarin KAI sudah berkirim surat akan mengembalikan warga yang dalam tanda kutip digusur itu untuk kembali menempati rumah yang semula sampai proses gugatan ini selesai. Nanti apapun hasilnya akan kita putusi bersama, akan kita hormati bersama keputusan pengadilan tersebut. Nah, Mas Eri ini kemarin kan juga sempat turun langsung ke sana ini. Nah, apa sih yang mendasari Mas Eri ini untuk saya mau bantu warga? Gimana? Jadi gini, warga dalam konteks hak untuk dia mendapatkan rumah yang layak itu tidak boleh dikalahkan dengan berbagai macam kesewenangan. Apapun itu nanti, baik itu BUMN, swasta, bahkan negara pun tidak boleh mengingkari hak dasar warga ini. Maka kemarin kita bantu karena hak warga untuk dia memperjuangkan yang merasa miliknya dia, apalagi terkait dengan permukiman. Warga sudah melakukan langkah yang benar dengan melakukan gugatan di pengadilan, dan itu seharusnya dihormati semua pihak sampai ini inkrah. Nah, tapi dalam proses sebelum inkrah, bahkan sidang pertama saja belum, itu PT KAI sudah melakukan pengambil alihan secara paksa. Tapi kami apresiasi kemarin PT KAI akhirnya berbesar hati untuk kembali mengembalikan warga tersebut untuk menempati rumahnya sampai menunggu ini putusan pengadilannya bagaimana nanti beberapa waktu ke depan. Oh ya. Dan sejauh ini menurut pengamatan saya nih Mas ya, di Surabaya itu banyak sekali masalah pemukiman yang mungkin masih banyak bersengketa dengan baik itu dengan BUMN atau dengan pihak swasta maupun pemerintah juga. Bagaimana sih DPRD Kota Surabaya ini menyikapi masalah itu? Jadi kalau diklasifikasikan Mas, itu ada dua antara sengketa terkait warga terkait permukiman ini. Yang pertama antara warga dengan BUMN maupun dengan swasta. Contoh kayak di Pacar Keling kemarin dengan PT KAI. Kemudian ada beberapa kasus juga di Surabaya Barat itu dengan
beberapa pengembang. Kemudian yang kedua adalah sengketa antara warga dengan negara, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Contoh ada di salah satu kelurahan di Sukolilo itu banyak sekali warga yang menempati rumah-rumah atau tanah-tanah yang milik negara, yang memang benar-benar milik negara. Nah, sehingga mereka dalam posisi yang sangat rentan ketika misalnya suatu saat negara mengambil alih itu. Nah, mereka ini kan harus dicarikan solusinya. Mereka akan tinggal di mana? Nah, itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Termasuk dalam konteks misalnya warga menempati rumah atau aset atau tanah pihak-pihak yang tidak bertuan. Nah, contoh misalnya kasus Gedung Setan itu. Begitu Gedung Setan terkena bencana, warga kebingungan harus tinggal di mana. Kemarin ada 10 KK yang harus ngungsi di Balai RW. Mereka tinggal di Balai RW beberapa hari sampai kemudian kita advokasi dan akhirnya pindah ke rusun. Nah, itu prosesnya seperti apa ketika warga yang di Gedung Setan itu terpaksa harus dipindahkan, itu seperti apa advokasi yang dilakukan oleh DPRD Surabaya waktu itu? Jadi prinsip pertama yang harus kita pegang adalah hak dasar warga ini tidak boleh terabaikan. Hak untuk mendapatkan hunian yang layak, hak untuk mendapatkan tempat berlindung ini tidak boleh terabaikan. Jadi meskipun secara hukum normatif itu mereka, katakanlah pemerintah kota tidak ada kewajiban untuk mencarikan mereka rumah. Nah, tapi ini kan ada hak dasar warga, hak mereka untuk menempati hunian yang layak, menempati rumah yang layak, itu harus kita pegang. Nah, itu yang menjadi dasar kemanusiaan kita untuk memperjuangkan warga yang terkena dampak seperti bencana, kemudian sengketa dengan BUMN maupun swasta maupun sengketa dengan pemerintah kota ini harus mendapat solusi. Mereka akan tinggal di mana? Oh, nah sejauh ini selain di Gedung Setan dan di Pacar Keling, mungkin ada tempat yang lain yang mungkin menurut Mas Eri itu juga masih perlu untuk diadvokasi atau seperti apa? Ya, sebenarnya ada beberapa titik yang krusial sebenarnya ya, seperti di Sukolilo itu ada di sejumlah kelurahan yang warga menempati tanah milik negara, tetapi kemudian kan ada solusi-solusi sementara mereka tetap menempati itu, tapi hak dasarnya tetap terpenuhi, misalnya hak untuk mendapatkan air bersih, sanitasi, itu listrik, ya, kemudian PDAM juga hadir, baik itu melalui sambungan langsung maupun dengan master meter, itu semua kita perjuangkan. Bahkan terakhir sekitar pertengahan tahun yang lalu itu ada 400 KK resmi mendapat sambungan ke rumah dari PDAM setelah pemerintah provinsi mengizinkan tanah yang ditempatinya itu untuk sambungan itu. Jadi ini kita perlu komunikasi yang baik. Ketika ada itu tanah-tanah di atas pemerintah provinsi, maka kita perlu komunikasi yang baik dengan Pemprov. Ketika di atas tanah Pemkot, maka warga juga perlu komunikasi baik dengan Pemkot tanpa harus bersitegang. Gitu. Ada juga kasus yang menjadi presiden baik saya kira di penataan Kampung 1001 Malam. Ini warga yang tinggal di kawasan kumuh di kolong jalan tol itu kemudian berhasil dipindah ke rusun, karena bukan soal kumuh dan tidak kumuhnya, tetapi kita memastikan warga mendapatkan hak lingkungan yang sehat, kemudian pendidikan yang baik dan sebagainya, sehingga pemerintah kota bisa memindahkan ke rusun. Nah, sejauh ini menurut Mas Eri, pemerintah kota sendiri sudah melakukan upaya yang sudah maksimal atau memang masih setengah-setengah, karena kan masih banyak ini kasus-kasus masalah tanah dan pemukiman warga yang kurang layak ini. Ya, pemerintah kota saya kira perlu terus didorong untuk melakukan langkah-langkah jemput bola untuk memastikan masalah permukiman ini segera beres. Tetapi kita juga menyadari bahwa pemerintah kota ini kan dia harus menaati hukum juga, bahwa asetnya harus ditertibkan juga. Tidak bisa kemudian sekonyong-konyongnya itu asetnya diserahkan ke warga gitu. Karena mereka juga diaudit oleh kejaksaan, oleh kepolisian, oleh KPK, sehingga secara tata kelola pemerintahan juga harus jelas juga ini. Ini yang juga kemudian kita butuh keseimbangan, bagaimana di antara penertiban aset, penataan aset itu warga tetap tidak kehilangan hak dasarnya. Oke. Nah, Mas Eri ini juga beberapa waktu lalu juga sempat menyinggung masalah penolakan soal proyek strategis nasional yang ada di daerah Surabaya Timur ya Mas. Nah, itu seperti apa Mas? Menurut pandangannya Mas Eri ini seperti apa sih proyek PSN ini?
Jadi proyek PSN kemarin memang kami beraudiensi atau bertemu dengan perwakilan dari 44 elemen masyarakat, Mas, mulai dari nelayan, kemudian ibu-ibu pesisir, kemudian para perangkat kampung setempat, kemudian para pejuang lingkungan, para aktivis lingkungan, kemudian ada BEM, ada organisasi mahasiswa ekstra kampus dan sebagainya, yang kira-kira kita menyepakati bahwa dampak PSN ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oke. Ya, setidaknya ada 2 aspek yang kita benar-benar cek dan telaah. Yang pertama adalah pada aspek ekologi. Pada aspek ekologi ini, pembangunan pulau buatan dengan tanpa kajian yang mendalam, tanpa rekayasa teknologi yang baik, dengan bahkan meskipun ada rekayasa teknologi yang baik, tetap akan mengancam kehidupan ekologis tempat. Nah, baik itu untuk pengendalian banjir maupun habitat. Jadi mulai dari hewan-hewan yang ada di dasar laut, kemudian di tengah, kemudian yang di atas, itu mulai dari cumi-cumi, rebon, teri, dan sebagainya, itu yang kemudian menjadi salah satu tumpuan mata pencarian hidup masyarakat di sekitar, itu juga akan hilang. Kemudian dari sisi pengendalian banjir, jadi laut yang akan dijadikan pulau buatan itu kan merupakan muara dari 9 aliran air. Nah, ketika 9 aliran air ini kemudian terhambat oleh pulau buatan, ini seperti apa? Nah, Pemkot dan pemerintah terutama secara umum itu harusnya tidak hanya mempertimbangkan soal aspek-aspek ekonomi semata, soal investasi dan sebagainya, tapi dampak lanjutannya bagaimana ini. Saya kira pemeliharaan saluran drainase, kemudian pengendalian banjir akan memakan biaya yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua soal aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini, hilangnya mata pencarian penduduk, kemudian nelayan dan sebagainya yang kesulitan menangkap ikan akan menjadi bom waktu yang akan berdampak sangat buruk bagi ekonomi Kota Surabaya. Bahkan kemarin sudah kita cek juga, Mas, ada dalil dari pihak tertentu yang mengatakan pulau buatan ini tidak merupakan area tangkapan ikan. Nah, tapi begitu di ground check, ada videonya juga, dan nanti kita juga akan cek ke lokasi, itu memang area tangkapan ikan. Nah, karena begitu lepas dari pulau buatan ini sudah ada yang namanya, kalau di di alur pelayaran kapal ini, yang alur deras yang tidak bisa dimasuki oleh nelayan, sehingga nelayan mau nyari ikan di mana? Di sini pulau buatan, di sini adalah alur kapal, alur kapal besar yang tidak mungkin bisa dilalui oleh nelayan. Nah, jadi sebenarnya dalil bahwa itu bukan area tangkapan ikan, itu fishing ground, itu keliru, karena begitu dicek ternyata memang itu area tangkapan ikan nelayan. Ada videonya dan lengkap, bahkan nanti kami akan diundang juga ke lokasi untuk ground check, kita menaiki kapal, bagaimana lokasi yang akan dibangun sesuai peta ya. Sesuai peta itu memang benar-benar area tangkapan ikan. Tapi apakah Mas Heri juga nggak membuka kemungkinan kalau misalkan PSN ini ya nggak apa-apa sih, tapi harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu misalkan. Kami tidak anti pembangunan ya, karena memang Surabaya ini butuh banyak pembangunan. Tapi kalau kita bicara soal secara umum, secara luas gitu, kita kan harus menimbang aspek mudaratnya. Jadi dampak-dampak negatifnya bagaimana? Nah, bahkan logika awamnya begini, kenapa sih kita bikin pulau buatan untuk mengembangkan ekonomi gitu, untuk menumbuhkan ekonomi, padahal kenapa kita nggak sekalian fokus misalnya pengembangan Pulau Madura? Itu pulaunya sudah ada. Nah, semestinya kan pengembangan ada dilakukan di situ lewat untuk industri maritim, entah itu untuk industri agro yang terkait dengan perikanan, kemudian untuk apapun, kan seharusnya begitu pola pikirnya, bukan membangun pulau buatan. Nah, kalau semakin ini ditambah pulau buatan, Surabaya ini akan kesulitan menanggung beban, Mas. Jadi Surabaya ini kan sebagai kota hub megapolitan di Jawa Timur, ini kan menjadi tumpuan banyak orang, menjadi tumpuan kota-kota sekitarnya. Nah, dengan tambahan seperti ini, sampai seberapa kuat Surabaya ini menahan secara ekologi? Nah, ini yang perlu kita benar-benar pikirkan untuk mungkin ya 30-40 tahun ke depan. Tapi secara hasil pertemuan dari Mas Heri dengan berbagai pihak itu, permasalahan ekologi ini apakah tidak ada penyelesaiannya, misalkan nanti mungkin membangun drainasenya dulu atau seperti apa sebelum membangun pulaunya atau seperti apa? Kalau rekayasa untuk banjir mungkin bisa, tapi apakah kita bisa memulihkan habitat flora fauna yang kemudian akan hilang gitu. Dan itu menjadi mata pencarian penduduk. Dan ini bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal ekologi, tapi juga
budaya pesisir yang ada di Surabaya. Surabaya sebagai kota pesisir akan kehilangan ciri khasnya. Jadi Surabaya ini kan sejak awal ini kan kota pantai, Mas. Sejak awal ini kota pantai dengan topografi yang lebih rendah dibanding daerah sekitarnya. Nah, kemudian dengan adanya Pulau Buatan ini, waduh, saya nggak membayangkan bagaimana dampak untuk pengendalian banjirnya itu luar biasa. Berarti perlu ada kajian yang lebih mendalam banget ya untuk soal itu atau seperti apa? Ya, kajian lebih mendalam banget, dan kalau bisa memang seharusnya ngapain sih bangun Pulau Buatan? Kita nggak ini ya, Pulau Buatan bukannya jelek karena ada beberapa konteks kasus yang juga memang butuh Pulau Buatan. Belanda pun dulu melakukan reklamasi di Surabaya ini, tapi dengan beberapa syarat. Dia telah membangun jaringan sungai dan segala macam. Cuma kan dalam konteks pembangunan Jawa Timur secara umum dan Surabaya ini kan kita ngapain sih bikin Pulau Buatan? Urgensinya itu apa? Kalau misalnya soal ekonomi kan masih banyak sekali potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan. Kemudian ekonomi terkait Pulau Madura misalnya kan akan lebih berdampak kalau kita memang fokus mengembangkan Pulau Madura tanpa harus membangun Pulau Buatan sendiri. Ini pulau anugerah dari Tuhan, Pulau Madura sudah ada, kenapa nggak kita kembangkan dengan fokus itu? Dan ini kan juga proyeknya juga jangka panjang ya, Mas ya. Mungkin nggak kalau misalkan itu dibangunnya mungkin mempertimbangkan masalah ekonomi dulu, yang katanya tadi Surabaya juga menanggung beban yang banyak ini di berbagai kota sekitarnya itu. Bisa nggak, Mas, mungkin seperti itu kota-kotanya ini, kota Surabaya ini difokuskan di pulau yang ada dulu, tapi nanti untuk yang reklamasinya belakangan gitu. Ya kalau bisa memang tidak perlu ada reklamasi karena banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Seharusnya kan pola pikir kalau kita mau mengembangkan budaya pesisir, mengembangkan ekonomi pesisir, ya kita perkuat nelayan-nelayan yang ada di Surabaya. Kita latih, kita beri perlengkapan yang lebih baik, kita sentuh hilirisasinya dengan baik, produk olahannya, diversifikasi produknya segala macam. Ini saya kira potensinya besar sekali tanpa harus membangun pulau-pulau buatan semacam itu. Dan belajar dari banyak kasus ya yang pulau buatan reklamasi itu yang untuk pengembangan kawasan komersial, properti dan segala macam itu kan tidak berdampak ke masyarakat sekitar, Mas. Itu malah merugikan ya, Mas ya? Malah merugikan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana seorang nelayan bertransformasi menjadi seorang satpam di situ. Oke. Kan gitu. Oke, ya. Misalnya katakanlah dia nelayan dengan pendapatan sekian rupiah, kemudian jadi satpam, ya naik sedikit. Tapi apakah itu yang kita cari? Kan enggak. Gitu. Permasalahan warga yang hunian ini seperti apa sih, Mas? Maksudnya mungkin ada solusi untuk warga Surabaya yang mungkin bermasalah atau mungkin kurang paham tentang masalah huniannya yang sedang ditinggali saat ini seperti apa? Yang pertama sebenarnya yang paradigma yang harus kita pegang bersama adalah hunian ini kan merupakan kewajiban kita bersama untuk menyediakan bagi masyarakat. Nah, kalau konteks Surabaya dengan lahan yang semakin terbatas, maka pilihannya adalah hunian vertikal. Nah, hunian vertikal ini harus benar-benar menjadi fokus dari semua elemen, bukan hanya pemerintah kota, bukan hanya DPRD, tapi juga para pengembang. Nah, yang jadi masalah bukan hanya di Surabaya, tapi secara umum, orang melihat yang tinggal di hunian vertikal yang skala menengah ke bawah itu dianggap adalah orang yang tidak mampu membeli rumah tapak. Nah, padahal seharusnya trennya itu ya memang kita harus tinggal di hunian, di hunian vertikal. Hunian vertikal. Sama seperti transportasi publik, Mas. Di negara maju itu kan kita menyatakan sebuah negara itu maju bukan ketika orang miskin mampu naik kelas membeli mobil pribadi, tetapi adalah orang kaya menaiki transportasi umum. Nah, itu kalimat dari Wali Kota Bogota yang mendapatkan penghargaan transportasi berkelanjutan tingkat dunia. Nah, jadi sebenarnya sama paradigmanya. Selama ini kan kita melihat orang tinggal di Rusunawa itu adalah orang yang menengah ke bawah. Orang tinggal di Rusunami itu adalah orang menengah ke bawah. Padahal sebenarnya polanya bukan seperti itu. Dan banyak kasus, sebagian itu kita temui orang tinggal di Rusunawa. Ini kejadian benar karena sekitar 3-4 bulan yang lalu karena saya mengadvokasi langsung untuk pengurusan administrasi kependudukannya. Jadi dia tinggal di salah satu Rusunawa di Surabaya. Kemudian karena dia ekonominya berkembang, maka dia dengan kesadaran sendiri dia pindah ke salah satu kelurahan di Sukolilo. Nah, di situ dia membangun rumah tapak, Mas, dari lahan yang kosong.
milik keluarganya. Dia membangun rumah tapak. Sehingga ini kan mengalihkan orang dari hunian vertikal ke hunian horizontal lagi. Nah, dan itu paradigma yang kita pandang kan seperti itu. Jadi begitu di Rusunawa dia sudah dinilai mampu secara ekonomi, disuruh pindah, nggak ngurus pindahnya di mana, maka pindah ke bangun rumah tapak. Nah, sementara ini geser lagi orang pindah ke sini. Seperti itu terus. Padahal tugas kita yang paling penting adalah justru memperbanyak rusunawa. Karena mungkin lokasinya juga lebih strategis ya Mas ya. Dan mungkin peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak juga lebih terbuka. Terus, ya. Rusunawa juga harus diletakkan, rusunami apapun namanya, itu harus diletakkan di daerah-daerah strategis. Jadi kalau di luar negeri itu kan bangunan vertikal itu kan ada di tengah-tengah kota Mas, sehingga dia dekat dari manapun dan itu menjadi keuntungan orang, menjadi insentif untuk mau meninggali hunian vertikal. Nah selama ini hunian vertikal kita baik yang dikembangkan oleh pemerintah, BUMD, kemudian bahkan swasta juga di pinggir-pinggir semua Mas. Dan itu kan kemudian kita temui sendiri kayak seperti di YKP dia membangun rusunami di daerah timur itu dari 24 unit yang sudah selesai. Nggak sampai 50% yang laku. Nah, karena memang lokasinya jauh. Ya. Sementara aset-aset Pemkot banyak sekali saya kira yang ada di lokasi-lokasi strategis di tengah kota yang bisa digunakan untuk pemenuhan hunian vertikal itu Mas. Oke Dulur, menarik sekali Dulur obrolan kita pada kesempatan kali ini dengan Ketua Komisi C, dan kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan dari Mas Eri selanjutnya Dulur tentang masalah pembangunan dan hunian warga di Kota Surabaya Dulur. Sampai gitu Dulur, sampai jumpa lagi Dulur. Saya Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.